Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Anggit Grahito Wicaksono, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu mata kuliah konsep dasar fisika dalam IPA di SD. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, ada Silviana Suherman dengan NPM 2154029. Kedua, ada Yunia Rahmalia Suryawati dengan NPM 2154030. Yang ketiga, ada saya, Rika Rizky Pratiwi dengan NPM 2154031. Yang keempat, ada Fitria Untari dengan NPM 2154032. Yang kelima, ada Viera Nur Khalifa dengan NPM 2154033. Dan terakhir, ada Bramantia Susilo dengan NPM 2154076. Selanjutnya, praktek pertama akan dipaparkan oleh Silviana yang berjudul aliran udara. Akan mempraktekkan eksperimen pesawat sederhana yang berjudul aliran udara. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada sedotan, 1 lembar kertas, dan beberapa buku sebagai penyangga. Langkah-langkahnya, yang pertama, letakkan selembar kertas di antara 2 buah buku sehingga menyerupai jembatan seperti ini. Pastikan bentuk kertasnya tidak melengkung. Kemudian dengan menggunakan sedotan, meniup bagian bawah kertas yang berada di antara 2 buku seperti ini. Lalu perhatikan apa yang terjadi dengan kertasnya, jelaskan secara fisiknya. Kesimpulannya, tidak selalu tiupan udara akan selalu membuat benda melengkung membesar. Dalam percobaan, ketika meniup sedotan membuat tekanan udara di bawah kertas menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan tekanan udara di atas kertas, sehingga tekanan udara di atas kertas akan menekan kertas ke bawah dan bentuk kertas akan melengkung mendekati sedotan dan tidak terbang ke atas. Yang kedua akan dipaparkan oleh Yunia Rahmalia Suryawati yang berjudul balon anti api. Berikut saya akan melakukan eksperimen sederhana yaitu balon anti api. Bahan-bahannya ada korek, lilin, balon yang telah diisi air, lalu balon yang tidak diisi air. Langkah-langkahnya pertama dengan menyalakan api, lalu meletakkan balon di atas api. Ini yang menggunakan air, lalu balon yang tidak menggunakan air. Caranya yaitu ketika api diletakkan pada balon yang berisi air, maka air tersebut akan menyerap sebagian besar panas dari api. Karet dari balon tersebut menjadi tidak terlalu panas sehingga karet masih bisa menahan tekanan udara yang ada di dalam balon dan balon menjadi tidak pecah. Air merupakan penyerap panas yang sangat baik. Yang ketiga akan dipaparkan oleh Fitria Untari yang berjudul mengambil koin dalam air tanpa basah. Di sini saya Fitria Untari, NPM 2154032, akan melakukan eksperimen tentang mengambil koin dalam air tanpa basah. Mengambil koin dari sebuah piring yang berisi air tanpa jari kita menjadi basah, tentu saja bisa, yaitu kita akan memerlukan alat-alatnya yaitu piring, air, gelas, koin, korek api, dan kertas. Masukkan air ke piring, lalu masukkan koin ke dalamnya. Ambil kertas yang diremas-remas, masukkan ke gelas. Lalu bakar kertas.
dan letakkan gelas tersebut secara terbalik di dalam piring. Apa yang akan terjadi? Air akan naik ke dalam gelas dan meninggalkan koin dalam keadaan kering. Jadi kita dapat simpulkan setelah melakukan percobaan, jika kertas terbakar, karbon dan oksigen di udara bergabung membentuk karbon dioksida. Tekanan gas di dalam gelas akan jatuh, terus mengembang selama tahap pembakaran dan menyusut selama tahap pendinginan. Tekanan yang berkurang membuat air naik ke dalam gelas. Yang keempat akan dipaparkan oleh Viera Nur Khalifa dengan judul Merica Penakut. Start paper. Saya Viera Nur Khalifa, NPM 215400033, akan melakukan eksperimen fisika sederhana yaitu merica penakut. Bahan yang pertama adalah piring, yang kedua sabun cuci piring, yang ketiga merica, dan yang keempat air. Langkah yang pertama, saya tuangkan air ke dalam piring. Kemudian masukkan merica atau partikel kecil yang akan mengapung di air. Kemudian aduk. Fungsinya supaya partikel-partikel ini merata. Kemudian saya akan memasukkan jari saya ke dalam sabun cuci piring. Saya akan masukkan jari saya ke dalam air yang terdapat merica atau partikel. Partikel ini akan menjauh dari tangan saya. Hasil percobaan merica penakut, yaitu merica dan sabun, akan terlihat berlari menjauhi sabun. Hal ini karena sabun yang ditambahkan telah memecah tegangan permukaan air. Kemudian sisa tegangan permukaan air akan mendorong butiran merica untuk menjauhi sabun. Yang terakhir akan dipaparkan oleh Bramantio Susilo dengan judul Baterai Kentang. Berikut adalah praktikum eksperimen fisika sederhana, yaitu dengan membuat baterai kentang. Pertama, alat dan bahan: siapkan 2 buah kentang, lalu 2 buah paku, kabel serta penjepit kabel, koin tembaga, dan lampu. Selanjutnya, tancapkan paku dan koin tembaga ke kentang. Lalu sambungkan kabel di antara 2 paku. Lalu langkah yang terakhir, tempelkan lampu pada kedua paku dan koin tersebut. Dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kentang dapat mengalirkan energi listrik karena getah kentang mempengaruhi logam, seng, dan tembaga secara kimiawi, layaknya larutan elektrolit dalam aki. Demikian eksperimen praktek fisika sederhana dari kelompok 5 yang dapat kami paparkan. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat membantu untuk mengetahui adanya ilmu fisika. Bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.